Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kadang jelas kan ya? Jelas kan? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama siapa yang ia cintai. Mudah-mudahan kumpulnya kita karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan malam ini sebagai wujud cinta kita kepada sunnah Nabi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita dibangkitkan bersama orang-orang yang mencintai sunnah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya sedikit menyampaikan nanti insyaallah mengenai tafsir dari surat yang kita baca, yaitu surat Al-Kahfi, dan saya ambil tafsir ini dari sebuah kitab tafsir yang kebetulan saya sendiri mengkaji ini udah cukup lama, sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau masih di pesantren, yaitu Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Kemudahan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang ditulis dan disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, salah seorang ulama dari Saudi Arabia. Ikhwan fillah sekalian, mengapa kita perlu senantiasa membaca surat Al-Kahfi ini setelah tenggelamnya matahari di hari Kamis sampai dengan tenggelamnya matahari di hari Jumat? Karena perhitungan hari dalam penanggalan dan perhitungan Hijriah adalah tatkala hari sebelumnya sudah ghurub syams, sudah tenggelam. Ikhwafillah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Man, barang siapa hafidha, menjaga, menghafal, asyra ayatin, 10 ayat min awali, dari awal suratil kahfi, surat Al-Kahfi, usima, maka dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, minad dajjal, dari fitnah dajjal. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwafillah, setiap tasyahud akhir biasanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya min syarri fitnati masihid dajjal, dari buruknya fitnah ad-dajjal. Karena fitnah ad-dajjal ini akan datang ketika hari-hari terakhir dunia ini dan membawa fitnah yang sangat besar. Fitnah itu artinya adalah ujian. Beda dengan fitnah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu menuduh orang yang tidak benar. Tapi dalam fitnah dalam pengertian syar'i dimaknai dengan ujian. Nah, ujian Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kepada seluruh umat manusia dengan datangnya Dajjal. Dan sekelompok orang muslim yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal ketika mereka senantiasa menjaga minimal bacaan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, syukur-syukur bisa dihafal oleh mereka. Adapun fadilah surat Al-Kahfi sebagaimana yang biasa kita dengarkan beberapa waktu yang lalu juga kami sampaikan, man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat kanat lahu nuru yaumal qiyamah min maqamihi ila Makkah. Sesiapa saja yang baca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat di tempat berdirinya hingga ke Mekah.
Artinya mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang sangat jauh dan sangat luas. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan, surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 di dalam Al-Qur'an setelah surat Al-Isra. Surat Al-Kahfi sendiri dinamakan Al-Kahfi karena dinamakan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat tersebut merupakan surat Al-Kahfi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man hafidha asyra ayati min awali suratil kahfi." Beliau menyebut langsung suratul kahfi. Dinamakan surat Al-Kahfi juga karena memang di dalam surat ini terdapat satu kisah yang sangat luar biasa, di mana pemuda-pemuda yang memiliki keimanan yang tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar dari negerinya, kemudian mengasingkan diri dalam dua gua, lalu Allah Subhanahu wa taala tidurkan selama kurang lebih 309 tahun, dan ini menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, khafillah, gua itu biasanya digunakan dua nomenklatur, dua nama. Kalau teman-teman pernah ke Saudi, jalan-jalan ke Jabal Nur, di atas Jabal Nur itu, Jabal nih gunung, di atas Jabal Nur yang tingginya kurang lebih sekitar 800 meter, ada di puncaknya yang disebut dengan Ghor Al-Hira. Ghar ini juga dinamakan dengan gua. Hanya bedanya, Ghar dengan Al-Kahf, Ghar ini adalah gua kecil. Makanya kalau teman-teman sempat naik ke Bukit Nur ini, ke Jabal Nur ini, akan masuk ke dalam gua. Guanya sangat kecil sekali. Kurang lebih 1,5 kali 2 meter lebar dan tingginya. Cukup untuk 2 orang saja biasanya. Dan disitulah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Ketika beliau pada usia 40 tahun, kemudian banyak mengasingkan diri dan melakukan tahannuts, melakukan kontemplasi diri dengan melihat ke arah kota Makkah. Karena dari Ghar Hira, dari Gua Hira, teman-teman bisa melihat landscape kota Mekah, sehingga bisa memikirkan dengan lebih jernih keadaan kaum kafir Quraisy saat itu, yang menjadi satu kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya terjerembab ke dalam lembah jahiliyah. Nah, peninggalan Al-Kahfi sendiri sekarang ini ada 2 negara yang mengklaim. Yang pertama adalah Turki, dan yang kedua adalah Jordan. Saya sendiri pernah yang ke Amman, yang di Jordan, pernah masuk ke dalam gua tersebut dan melihat bekas-bekas peninggalan sisa tulang belulang para pemuda yang tinggal di dalam gua tersebut bersama 1 ekor anjing yang ada di situ. Wallahu ta'ala alam, mana yang lebih benar, antara yang di Turki atau yang di Amman di Jordania. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ini mengandung banyak sekali hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran penting yang sangat kita perlukan sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah tentang tauhid, tentang kisah-kisah yang menakjubkan selain kisah 7 orang pemuda itu. Juga terdapat kisah Iskandar atau seorang raja, seorang lelaki, Iskandar Zulkarnain. Seorang pemuda, seorang lelaki, seorang raja yang bisa menaklukkan negeri timur dan negeri barat. Selain itu juga kita akan menyimak di dalamnya bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam berguru dengan salah seorang nabi yang lain, yaitu Nabi Khadir. Yang kita sebut di Indonesia ini Nabi Khidir atau Wali Khidir.
nanti kita bisa perdalam siapakah profil beliau ini, Nabi Khadir, sehingga Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi Ulul Azmi, berguru kepada beliau. Dan kisah-kisah lain yang penting untuk bisa kita nikmati, kita simak, dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Teman-teman sekalian, surat Al-Kahfi ini turun setelah surat Al-Ghasyiyah dan Asy-Syura. Turunnya ini geluntungan satu paket dengan surat Al-Kahfi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ashrur dalam kitabnya. Sehingga surat ini beda dengan surat-surat yang lain. Surat yang lain ini turun biasanya ayat per ayat. Kalau 3 surat ini turun secara utuhan. Surat Al-Ghasyiyah, surat Asy-Syura, kemudian turun surat Al-Kahfi. Surat ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum melaksanakan fase hijrah. Sehingga para ulama menggolongkannya sebagai surat Makkiyah. Jadi kalau dilihat dari turunnya ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang tergolong Makkiyah dan ada ayat-ayat yang tergolong Madaniyah. Makkiyah ini ayat-ayat yang turun di mana Rasulullah SAW belum melaksanakan hijrah. Sedangkan Madaniyah, ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Jumlah ayat di dalam surat Al-Kahfi ada 110 ayat, sebagaimana yang disampaikan atau yang disepakati oleh Qari dari ahli-ahli qiraah dari penduduk Kufah. Meskipun ada beberapa di antaranya dari Qari, baik itu dari Madinah maupun Makkah, ahli-ahli qiraah, ada yang menyebutnya 104 ayat atau 106 ayat, tapi yang masyhur adalah 110 ayat. Perbedaan ayat ini sebetulnya tidak mengurangi dari segi huruf, karena beberapa di antaranya adalah dari aspek pemenggalan beberapa ayat. Nah, asbabun nuzul, ini cukup menarik. Sebab-sebab turunnya Al-Quran atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kahfi ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melaksanakan dakwah baik itu sirriyah, jahriyah, dan hantaman orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu keras tidak menyebabkan padamnya dakwah Nabi. Kemudian mereka berpikir, orang-orang kafir Quraisy ini berpikir, bagaimanakah caranya supaya bisa menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pembesar musyrikin saat itu mengutus salah seorang di antara mereka yang bernama An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Mu'aid untuk pergi ke Yathrib, ke Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya bertanya kepada pendeta Yahudi, karena saat itu salah satu komunitas Yahudi terbesar di Jazirah Arabia berada di daerah Yathrib. Sebelum kemudian orang-orang Yahudi ini diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka melakukan pengkhianatan ketika terjadi peperangan Khandaq. Ketika terjadi peperangan Khandaq, kemudian karena mereka melakukan pengkhianatan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum mereka dengan mengusir mereka dari kota Madinah. Nah, saat itu dua orang utusan ini diutus kepada pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib Yahudi, untuk menyampaikan dan menanyakan perihal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan kepada mereka tata cara menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi? Karena penduduk asli Mekah ini agama awalnya sebetulnya adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid yang dilanjutkan Nabi Ismail alaihissalam. Namun kemudian belakangan-belakangan
agama tersebut banyak bercampur baur dengan paganisme, penyembahan terhadap berhala, sehingga akhirnya kepercayaan terhadap tauhid kemudian luntur digantikan dengan kepercayaan terhadap berhala. Akan tetapi beberapa syariat masih tetap dijalankan, seperti syariat melaksanakan ibadah haji. Tetap mereka melaksanakan ibadah haji, namun dengan tata cara yang jauh berbeda dengan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Mekah saat itu menganggap bahwasannya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ini orang yang lebih pintar dari mereka dari sudut pandang keagamaan. Karena mereka adalah kaum yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Lalu mereka bertanya kepada pendeta Yahudi menjelaskan perihal dakwah Nabi dan menanyakan bagaimana cara mencegah dakwah tersebut. Pendeta Yahudi menyampaikan, wahai utusan Mekah, kamu tanyakan kepada Muhammad 3 hal. Bila mana dia bisa menjawab 3 hal yang ditanyakan, maka dia adalah nabi, sehingga engkau harus mengikutinya. Namun bila tidak bisa menjawab, maka dia adalah pendusta semata. Coba tanyakan 3 hal tersebut kepada dia. Yang pertama adalah tanyakan tentang 7 orang pemuda yang keluar di pagi hari, lalu Tuhan selamatkan mereka. Ini pertanyaan yang sangat umum sekali. Luar biasa. Clue-nya juga diberikan sangat minim oleh orang Yahudi. Kemudian tanyakan kepada Muhammad tentang seorang pemuda yang bisa menaklukkan negeri barat dan negeri timur. Lalu soal yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad soal tentang ruh. Maka kembalilah 2 orang pemuda kaum musyrik Mekah ini ke kota Mekah dan menanyakan 3 hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, kami ingin bertanya mengenai 3 hal. Lalu Nabi menjawab, aku akan menjawabnya besok. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidak mengucapkan kata-kata insya Allah, karena biasanya bila mana ada persoalan-persoalan yang muncul, malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi untuk memberikan penjelasan. Malam datang, besok tiba, ternyata malaikat Jibril belum turun. Sampai akhirnya 15 hari juga belum turun. Sehingga masyarakat kafir Quraisy Mekah mulai kasak-kusuk dan mulai menyebut bahwasannya Muhammad seorang pendusta karena tidak bisa menjawab 3 persoalan yang ditanyakan oleh rahib Yahudi melalui 2 utusan orang Mekah. Namun Bapak Ibu sekalian, namun ikhwah fillah sekalian, di hari ke-15 kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang bersama 70.000 malaikat menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu yang turun serentak dengan 3 surat yang lain dan bisa menjawab itu semua. Nah, ikhwafillah, akan tetapi meskipun sudah dijelaskan ayat-ayat Allah dengan jelas, akan tetapi mereka tetap juga tidak beriman, bahkan semakin besar pemusuhannya terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mudah-mudahan coba 1 ayat saja kita bahas. Kalau bahas tafsir ini 1 ayat aja bisa lumayan panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, satu sifat yang sempurna yang di dalamnya terdapat 2 unsur, yaitu al-mahabbah, kecintaan, dan yang kedua adalah at-ta'zim atau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, baik itu zatnya, sifatnya, maupun
perbuatannya. Jadi tepat sekali kalau kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak layak kalau mulut kita mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi tidak disertai dengan rasa cinta dan rasa mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif lam yang terkandung dalam kata alhamdulillah merupakan alif lam yang disebut dengan istighraqiyah. Sama seperti alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua surat Al-Fatihah. Artinya alif lam istighraqiyah ini adalah alif lam yang mencakup seluruh pujian. Baik itu pujian yang dilakukan oleh makhluk hidup maupun oleh makhluk mati. Baik itu yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh jin, yang dilakukan oleh para malaikat, yang dilakukan oleh hewan-hewan, yang dilakukan oleh tumbuhan, yang dilakukan oleh bintang-bintang, yang dilakukan oleh galaksi-galaksi. Pujian yang dilakukan oleh semua adalah pujian yang seluruhnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah lah zat yang memiliki dan menguasai kita semua. Alhamdulillahi. Huruf lam di dalam kata lillah ini merupakan lam istihsas atau lam yang memiliki kekhususan. Artinya apa? Lillah, lamul istishas, lam yang khusus ini, bahwasanya pujian ini tidak layak disandingkan kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pujian-pujian selain Allah bukan merupakan pujian. Karenanya sebaik apapun kita memuji, tidak ada yang sebanding dengan tingginya dan agungnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta kama athnaita, ya Allah, sebagaimana engkau memujimu, bahwasanya tidak ada pujian yang lebih berhak, kalimat pujian yang lebih berhak untuk memujimu kecuali pujian yang engkau berikan untuk dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah, yang pujian ini dikhususkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi ini isim mausul yang artinya adalah yang anzala, yang telah menurunkan. Ini merupakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, namun juga sifatnya istimrar. Yang telah menunjukkan, yang telah menurunkan. Jadi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menurunkan sesuatu. Kalimat anzala ini menunjukkan bahwasannya Allah merupakan zat yang irtifa, zat yang maha tinggi, lebih tinggi dari siapapun yang ada di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan sesuatu ala abdihi, kepada hambanya. Siapa hambanya itu? Tiada lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-abdu, gelar tertinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain adalah abdu, hamba, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ada di dalam Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Sehingga ikhwah fillah sekalian yang kami muliakan, predikat terbaik yang disematkan Allah kepada seseorang adalah hambanya. Dan hambanya ini adalah tiada lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut hambanya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu sosok yang paling purna yang bisa menjalankan posisi penghambaan kepada Allah. Hafilah sekalian, Nabi ini adalah
manusia yang dijamin masuk surga. Manusia yang dijaga kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi istighfarnya dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Minta ampunnya kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijaga kesalahan-kesalahannya oleh Allah, namun salat malamnya Masya Allah sampai kakinya bengkak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijamin doa-doanya, namun tetap Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memanjatkan doa-doanya, bahkan rukuknya sangat panjang sekali, sujudnya sangat panjang sekali. Waktu terbaik untuk berdoa ini salah satunya adalah hari Arafah. Saya kebetulan berkali-kali alhamdulillah bisa merasakan hari Arafah di Padang Arafah. Rasa-rasanya berdoa setengah jam, 1 jam saja sudah habis apa yang perlu didoakan. Bahkan sampai mikir, harus mendoakan apa lagi gitu. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa tiap malam tiada henti mendoakan kebaikan untuk umatnya. Sehingga beliau kemudian diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah wa Rasuluh, hamba dan utusannya. Ala abdihil kitab. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab tiada lain adalah Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Walam yaj'al lahu iwaja. Yang mana di dalam Al-Quran itu tidak ada iwaj, tidak ada bengkok sedikit pun. Luar biasa. Iwaja. Allah memulainya nanti ayat kedua dikuatkan. Selain bengkok, selain tidak ada kebengkokan, juga qayyimah, lurus. Karena sesuatu yang kita lihat lurus belum tentu selamat dari kebengkokan. Al-Quran ini tidak ada bengkoknya, bahkan merupakan kitab yang lurus, kitab yang menjadi penghakim atas kitab-kitab yang datang sebelumnya. Al-Quran dari segi apapun diuji, insya Allah lulus ujian. Karena Allah menjamin itu. Allah menjamin, barang siapa kita ingin menguji Al-Quran, kumpulkanlah jin dan makhluk-makhluk seluruh dunia untuk membuat satu saja ayat dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Quran, maka tidak akan sanggup kita untuk membuatnya. Lurus dari segi teknologi, lurus dari segi ajaran, lurus dari segi bahasa. Dari segi bahasa, Masya Allah luar biasa sekali Al-Quran ini, dari segi fasahahnya, dari segi balaghahnya, dari segi gramatikalnya, nahwu sharafnya, tidak ada sedikit pun kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Allah menjamin bahwasannya Al-Quran merupakan satu kitab walam yaj'al lahu iwaja, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Baik, ikhwafillah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengkaji satu ayat terlebih dahulu. Inti dari kajian ayat pertama surat Al-Kahfi ini, bahwasannya sebagai seorang hamba dan untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita harus memuji kepada Allah, karena Allah lah zat satu-satunya zat yang berhak mendapatkan pujian dari makhluk. Karena Allah lah zat satu-satunya yang berhak mendapatkan gelar kesempurnaan. Dan kita patut berbangga memiliki seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan gelar terbaik, yaitu seorang hamba, di mana nabi tersebut karena kebaikannya kemudian oleh Allah diberikan amanah Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz Kuat atas pemaparannya. Luar biasa ya. Kita diingatkan kembali salah satu fadilah dari membaca ataupun menghafal 10 ayat pertama dari Quran surat Al-Kahfi agar kita bisa dijauhkan dari fitnah Masihud Dajjal. Kemudian Ustaz Guat juga sudah menyampaikan pemaparan ayat pertama tafsir dari Quran surat Al-Kahfi. Insya Allah ini merupakan awal yang luar biasa. Nanti kita jarang ya punya kesempatan, kadang dari dulu kalau saya pribadi ingin gitu banget bisa gitu mengkaji tafsir itu. Dan ya ini kesempatan yang bagus, ternyata Allah berikan kesempatan kepada kita meskipun tidak bisa langsung duduk di majelis gitu, tapi kita bisa mendapatkan materi tafsir yang insya Allah akan kita rutinkan gitu. Minimal sekarang dimulai dari Quran surat Al-Kahfi sebagai awalan. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita berikan kesempatan. Monggo, Ari, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. yang saya hormati, ini ada rasa penasaran ya. Jadi begini, tadi kan disinggung tentang 7 pemuda yang Allah tidurkan di sebuah gua. Dan tadi juga Ustadz Kuat menyinggung tentang Gua Hiro. Yang mau saya tanyakan di sini adalah sunnah Nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu dimulai setelah diturunkannya wahyu pertama, artinya setelah beliau menjadi seorang nabi, ataukah semenjak beliau kecil gitu. Misalnya orang kadang-kadang kan tunah naon orang mah ngangon domba ge da sunah nabi cenah gitu kan. Nah, yang saya tanyakan ini ada pendapat nyeleneh dari teman saya yang mengatakan ulama teh cenah barohong ieu lah nyebutkeun bahwa ngikutin sunah nabi cenah. Tapi hiji sunah sok tara dilaksanakeun naon indit kaguha cenah. Tah jadi maksudnya tuh ya sunnah nabi itu dimulai ketika Rasulullah 40 tahun ke sana atau memang dari kecil itu sudah termasuk sunnah Nabi. Begitu barangkali pendeknya, Ustaz. Matur nuwun Kang Ari. Baik, tentang sunnah. Sok kaguha, hari mau kaguha. Ayah gue di Banjar. Baik, apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah itu bisa memiliki beberapa terminologi atau pengertian. Luas. Pertama, kalau dikaitkan dengan hukum fikih, sunnah itu adalah satu amalan yang statusnya di bawah wajib dikerjakan, mendapatkan pahala, tidak dikerjakan maka akan tidak berimplikasi terhadap dosa, hanya kita rugi saja karena tidak mendapatkan pahala yang seharusnya kita bisa memaksimalkan untuk mendapatkan pahala. Sunnah dalam pengertian yang dimaksud dengan Kang Ari ini artinya adalah millah atau jalan hidup. Itu pengertian sunnah, korelasinya dengan secara umum. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian senantiasa mengikuti jalanku dan jalan setelah orang-orang setelahku yang mendapatkan petunjuk. Nah, kapan kita mulai mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah seorang tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Bahkan salah seorang sahabat, karena beliau ketemu dengan Nabi,
Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang terkenal itqonnya, terkenal pegangannya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hal-hal yang kecil, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati satu tempat tertentu, beliau melewati itu. Menghindari tempat tertentu, beliau hindari itu. Karena betul-betul mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari apa yang dilakukan oleh Nabi kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling ideal mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, karena pada saat itulah kemudian beliau diwajibkan untuk mengemban risalah dan menyampaikan dinul Islam kepada kaumnya di kota Mekah awalnya, kemudian kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Adapun sunnah-sunnah tatkala atau adapun perbuatan-perbuatan masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila tidak ada sandarannya terhadap terhadap perkataan atau hadis-hadis maupun fi'liyah ataupun contoh-contoh perilakunya dari Nabi, maka maka bukan berarti kita betul-betul harus mengikuti A sampai Z-nya. Misalnya Nabi pernah dibelah dada, antum nanti dibelah dada gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing, antum semua harus jadi penggembala. Tidak. Meskipun tidak ada satu nabi pun kecuali pernah merasakan menjadi penggembala, karena proses kenabian banyak terasah melalui penggembalaan terhadap hewan. Nah, apakah masuk ke gua ini termasuk salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini satu pertanyaan kritis. Sebetulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau betul-betul mengikuti sunnah Nabi, maka guanya bukan gua sembarangan, bukan gua yang ada di Banjar, tapi gua Hira yang ada di Jabal Nur. Tapi ketika di gua Hira, kita akan mendapatkan peringatan dari dari askar-askar, dari polisi-polisi syariah yang ada di kota Mekah, bahwasannya naik ke Gua Hira itu tidak termasuk dalam masyair, tidak termasuk dalam nusuk, tidak termasuk dalam manasik, atau tidak terkait dengan manasik haji dan umroh, sehingga tidak ada korelasinya antara sahnya haji atau umroh dengan naik ke Gua Hira. Jadi Ana baru dengar malah kalau masuk ke gua atau masuk ke dalam gua merupakan bagian dari sunnah, karena para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in tidak ada yang mendawamkan atau membiasakan itu sebagai sebuah sunnah. Jadi kalaupun mau mengambil sunnah, masih banyak sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas itu secara qauliyah ada dasar dalilnya dari segi perkataan, maupun fi'liyah ada dasar dalilnya melalui contoh perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Banyak. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam misalnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, Masya Allah luar biasa, kita akan kehabisan energi. Karena betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar seorang abid, seorang hamba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bisa memaksimalkan diri dalam melakukan penghambaan kepada Allah. Bangun tidur, sepertiga malam akhir, kita mungkin belang betong gitu istilah Sundanya mah. Kadang kuat kalau lagi ada tontonan bal yang bagus gitu, itu juga sholat tahajud sambil dibarengi nonton bola. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahajud, Masya Allah bisa menghabiskan Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, masuk ke Al-Ma'idah. Al-Ma'idah selesai, masuk lagi ke An-Nisa. Sampai 6-7 juz, 70 halaman. Jadi kalau mau melaksanakan sunnah Nabi, carilah sunnah-sunnah yang jelas dasar rujukannya dari segi fi'aliyah maupun qauliyah. Gitu Kang Ari, janten upami ngikuti sunnah mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun tatkala diangkat jadi Nabi
dan Rasul. Ya, saportosna Kang Arina Lev yang gangguan painten. Waduh, nggak dong yang seueur-seueur Kang Arina Lev. Kayak biasa direkod, biasa diputar ulang. Baik, aturan Kang Kuat, Ustadz Kuat. Silakan, barangkali yang lain mau ada pertanyaan lagi, kita berikan kesempatan satu lagi ya, kalau ada. Enggak? Kang Arif kita Enggak. tadi geuning pareum. Enggak ya? Kang Arif? Tidak ya? Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullah Ustadz Kuat atas pemaparan materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita ya, tadi kekuatan untuk benar-benar menghambakan diri kepada Allah, mencontoh bagaimana sempurnanya Rasul kita sebagai seorang abid di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian juga untuk senantiasa memuji kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan, yakni Alkitab gitu, Al-Qur'an yang menjadi petunjuk yang diberikan dan disampaikan melalui Rasul kita Nabiullah Muhammad SAW, untuk kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Baik, kita tutup. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ini mau tadi ada ini mungkin yang Gua Hiro gitu ya. Kumaha? Ini tuh di sini ada nih katanya. Ada sebagian menurut ulama hadis sunnah, segala yang berasal dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekerti maupun jalan hidup, baik yang terjadi sebelum diutus menjadi nabi seperti tahanut di Gua Hiro maupun setelahnya katanya. Ini menurut siapa ya? Rujukannya ini Fakultas Syariah IAIN Kediri katanya. Nah, ini nomor ininya nomor 3T Al-Khatibul Al-Hadis. Wallahu alam gitu ya, atau cuman di sini ada gitu. Jadi katanya, tapi wallahu alam ini juga. Ini di Fakultas Syariah IAIN Kediri katanya. Jadi segala sesuatu itu sebagian menurut sebagian katanya. Sedangkan menurut ulama lagi katanya segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran. Tapi ini ada kata-kata seperti tahanut di Gua Hiro maupun setelahnya katanya. Upami tahanut disunnahkeun di Gua Hiro. Kalau misalnya gini, Gua Hiro itu satu gua kecil. Untuk kondisi zaman sekarang, bila kita melakukan itu sangat berbahaya. Pertama gini, posisi gua itu berada di puncak bukit, kemudian ketinggiannya 800 meter dan hanya cukup untuk 2 orang. Nah, ketika misalnya sunnah fi'aliyah tahannuts ini kan pilihan sebetulnya, seperti mencium Hajar Aswad di Mekah, itu juga sebuah sunnah. Tapi kemudian sunnah itu bila dalam istilah usul fikih, dzar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menghindari kemufsadatan, menghindari kerusakan lebih diutamakan dari mendapatkan kebaikan pahala.
Contoh tahanus di dalam Gua Hira itu bisa menjadi tidak berkah, bahkan menjadi berbahaya ketika semua orang melakukan itu, berbondong-bondong naik ke atas gua, rebutan masuk satu persatu, ingin masuk ke dalam Gua Hira, itu bisa membahayakan, bahkan mencelakakan jiwa. Sama seperti dilarangnya kemudian orang-orang yang sedang tawaf berebut untuk mencium Hajar Aswad. Bahkan sebagian ulama memakruhkan, sebagian lagi sampai mengharamkan, ulama-ulama di Masjidil Haram, karena menggunakan kaidah usul fikih tadi, bahwasannya kaidah sunnah atau sesuatu sunnah itu bisa dilakukan bila mana tidak mencelakakan jiwa, dan baik itu jiwa sendiri maupun jiwa orang lain. Nah, untuk saat ini melaksanakan tahanuf di Gua Hira, satu sunnah yang kalaupun itu misalnya sunnah, itu satu sunnah yang akan sangat sulit dilakukan karena membahayakan jiwa orang tersebut maupun jiwa orang lain bila mana semua orang melaksanakan itu semua berbondong-bondong ke atas Gua Hira. Sehingga bagi seorang muslim, maka banyak pilihan-pilihan sunnah lain yang tidak membahayakan dirinya sendiri dan tidak membahayakan orang lain, bahkan pahalanya jauh lebih besar dari itu. Itu wallahu ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya berpendapat banyak pilihan sunnah, tapi sejauh sunnah yang kita lakukan karena sifatnya sunnah, sejauh sunnah itu kemudian tidak tidak menimbulkan kerusakan yang membahayakan baik diri kita maupun orang lain. Begini, bertanya lagi mungkin, ya maaf, Mangga. Mungkin tahanut itu seperti kalau orang-orang di Sunan itu, mungkin ya Sunan dulu yang Wali Songo itu ya, mungkin kan ada yang suka ada diinikan jadi tapak gitu ya, tapak. Jadi ada yang ya tahanut, ada yang mendefinisikan jadi di daerah Indonesia Jawa itu ke bertapa, atau bahasa mungkin kalau kita menyepi atau gitu. Nah, kalau menurut ajaran Islam yang dibenarkan ke arah tahanut itu, kalau misalnya kita di kamar atau di masjid atau di tempat yang sunyi sambil bertafakur, waktunya, terus gimana yang bagusnya tahanut yang dilakukan oleh umat sekarang gitu, yang sesuai sunnah itu gitu kan. Kalau misalnya tahanut seperti meninggalkan istri gitu, atau meninggalkan kewajiban sebagai yang lain kan, kalau zaman sekarang mungkin agak repot ya. Tapi kalau misalnya cara tahanut yang benar itu untuk sekarang bagaimana gitu? Nuhun, Kang. Cara tahanut yang benar, yang ada tuntunannya dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dalil sunnahnya jelas, baik sunnah qauliyah maupun fi'liyah, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Wa'akifuhunna bil masajid, dan beriktikaflah kalian di masjid. Masjid yang paling utama untuk dilakukan iktikaf adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, namun tidak menutup masjid-masjid selain itu. Jadi tuntunan tahanus, tuntunan iktikaf untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ulama, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan sampai dengan orang-orang soleh zaman sekarang, adalah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang salah satu manfaatnya adalah mencari Lailatul Qadar. Kalau kita mau plek-plekan misalnya nyontoh tahanusnya Nabi, kita juga nanti misalnya melakukan itu banyak menzalimi kewajiban-kewajiban yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus itu 40 hari. 40 hari di dalam gua. Padahal kewajiban kita sebagai seorang lelaki muslim adalah mencari nafkah yang pertama untuk istri dan anak. Yang kedua, kewajiban sholat berjamaah. Dan kemudian kewajiban kita untuk melakukan syiar Islam, baik itu amar ma'ruf maupun nahi mungkar terhadap yang lain. Begitu. Nah,
Apalagi kemudian pada gilirannya dari segi Islam itu sangat indah. Semua ritual ibadah itu ada tata cara dan aturannya. Sholat diawali dengan wudhu. Wudhu sendiri ada tata urutannya dari mulai yang rukun maupun yang sunnahnya. Manasik haji dan umroh sama. Tata cara puasa juga sama. Tata cara zakat juga sama. Semua tata cara dalam ibadah diatur dengan sempurna oleh syariat. Nah, kita lihat tahanus sampai sekarang belum tahu ininya apa namanya. Bahkan khawatirnya kalau misalnya ini dijadikan sebagai sunnah, banyak yang kemudian mendatangi goa-goa keramat dengan tujuan lain dan lain sebagainya. Itu. Jadi satu kaidah fikih, usul fikih yang sangat mendasar, darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, meninggalkan sesuatu yang mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil sesuatu yang manfaat. Ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya keuntungan sekian rupiah, tapi bila mana keuntungan sekian rupiah ini kemudian merugikan hajat hidup orang banyak, maka tidak layak untuk kita lakukan. Itu Kang Arif. Hatur nuhun Kang, terima kasih. Sami-sami. Baik, insya Allah cukup ya untuk malam hari ini. 2 pertanyaan dulu. Nanti kalau masih ada yang mengganjal, insya Allah masih banyak kesempatan. Ya, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa disampaikan. Mari kita bersama-sama tutup forum kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.